Daftar dosa Teddy Minahasa, tawarkan angkut narkoba pakai pesawat hingga perintah menukar sabu. Bekas Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut pidana hukuman mati. Teddy Minahasa dinilai terbukti menjual sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Berikut daftar perbuatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba hingga jalannya persidangan. 1. Perintahkan tukar sabu dengan tawas. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyebut mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa meminta saksi AKBP Dodi Prawiran Negara yang ketika itu Kapolres Bukit Tinggi untuk menukar sebagian barang bukti narkoba jenis sabu dengan tawas. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi Dodi dan bukti informasi elektronik melalui aplikasi WhatsApp. Perintah itu diberikan dengan kata-kata isyarat atau kode supaya tidak diketahui orang lain. 2. Tawarkan AKBP Dodi Prawiran Negara angkut narkoba pakai pesawat. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa sempat menawarkan pengangkutan narkotika berupa 5 kg sabu dari Bukit Tinggi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Tawaran itu terungkap dalam sidang agenda pembacaan dakwaan kasus peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 2 Februari 2023. Saat itu, AKBP Dodi menghadap Irjen Teddy pada 19 September 2022 untuk melaporkan perkembangan penjualan barang bukti narkotika berupa sabu kepada Linda Puji Astuti alias Anita Cepu. Saksi Dodi Prawiran Negara akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat untuk langsung diserahkan kepada saksi Linda Puji Astuti alias Anita, kata Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat membacakan dakwaan terhadap Teddy Minahasa. Mendengar laporan itu, Teddy menawarkan agar barang bukti sabu itu dibawa menggunakan pesawat, sebab Teddy juga akan terbang ke Jakarta tak lama setelah itu. Namun Dodi menolak tawaran Teddy tersebut. Saksi Dodi Prawiran Negara menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya. Jelas JPU lagi. Pada akhirnya 5 kg sabu itu dibawa melalui jalur darat pada 22 September 2022. Dodi pun berangkat ke Jakarta bersama orang kepercayaannya yakni Syamsul Marif alias Arif. 3. Pamer deretan penghargaan dari Presiden. Irjen Teddy Minahasa membeberkan deretan penghargaan yang ia terima dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 16 Maret 2023. Selama mengabdi 30 tahun di institusi Polri, Teddy mengaku tak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Bahkan dirinya mendapat penghargaan dari negara dan institusi. Dapat penghargaan dari negara atau institusi? Tanya hakim. Banyak. Tanda jasa yang skala nasional ada 24 tanda kehormatan yang kami terima dari Presiden Republik Indonesia, kata Teddy. 4. Kirim surat kecil untuk AKBP Dodi. Dalam persidangan terungkap adanya surat kecil dari Irjen Teddy kepada AKBP Dodi Prawiran Negara yang keduanya ditangkap oleh tim penyidik Satres Narkoba Polda Metro Jaya. Surat kecil itu berisi perintah agar Dodi bergabung dengan Teddy dalam perkara ini. Nantinya kesalahan akan dilimpahkan kepada Syamsul Marif alias Arif, orang kepercayaan Dodi dan Linda Puji Astuti alias Anita gembong narkoba. 5. Marahi penyidik Polda Metro Jaya di persidangan. Terdakwa kasus peredaran narkoba, Irjen Pol Teddy Minahasa sempat memarahi penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 13 Februari lalu. Dirinya memarahi penyidik dan dihadirkan sebagai saksi saat membahas mengenai status positif narkoba yang pernah dirilis sesudah dirinya ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Menurutnya ada ketidaksinkronan tanggal antara rilis dengan hasil uji laboratorium yang diterimanya. Ia pun mempertanyakan dasar rilis hasil uji laboratorium tersebut. Belum sempat pertanyaan itu dijawab, Teddy kembali berbicara. Dirinya menegaskan bahwa Kapolri melakukan press release atas data yang diberikan bawahannya. 6. Tak merasa bersalah dalam kasus peredaran narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menegaskan dirinya tak bersalah dalam kasus jaringan peredaran gelap narkoba. Hal tersebut disampaikan Teddy kepada Ketua Majelis Hakim saat menjalani sidang ke-12 di Pengadilan Jakarta Barat pada Kamis lalu. Ini sudah persidangan kita yang ke-12. Kategorinya maraton artinya serius dalam proses persidangan. Proses yang sudah dijalani sejauh ini, apakah saudara merasa bersalah? Apakah saudara ada merasa menyesal? Kata Ketua Majelis Hakim di persidangan dikutip dari tayangan Kompas TV.